Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah membahas tentang koloidika, namun hanya sampai pada sistem koloid saja, yaitu ada sistem koloid, apa saja fasa terdispersi, fasa pendispersi. Namun, apakah kamu masih ingat apa itu koloid? Jangan sampai lupa ya. Koloid merupakan campuran heterogen yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Ukuran partikelnya juga di antara larutan dan suspensi, yaitu 10 sampai 1000 angstrom. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa-apa saja penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan dari sifat-sifat koloid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sifat koloid yang akan kita bahas adalah 3 dari 6 yang ada, yaitu gerak Brown, adsorpsi, dan efek Tyndall. Minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan sifat dari koloid ini. Sisanya yaitu ada koagulasi, dialisis, dan elektroforesis. Ini hanya sebagai panduan bagi kalian sehingga ada penjelasan sedikit sehingga kalian dapat mengetahui awal konsep dari sifat koloid ini. Oke? Mari kita masuk kepada salah satunya, yaitu ini disebut dengan gerak Brown. Masuk kepada adsorption. Adsorption saja dari kata saja sudah dapat kamu imaginekan, kamu bayangkan penyerapan dari suatu partikel koloid. Contohnya ya. Benar sekali. Misalnya kita punya FeOH 3 kali yang menjadi partikel koloid di sini. Dia akan menyerap si H+ pada permukaannya sehingga dia akan menjadi positif. Dia akan menjadi ion positif karena permukaannya menyerap ion H+. Nilai penjelasan singkatnya itu dari adsorption adalah penyerapan partikel atau molekul pada permukaan zat lain. Contohnya kita di sini punya FeOH 3 kali. Oke, lanjut. Juga ada efek Tyndall. Dari ketiga beaker ini, ada juga senter ini, senternya bisa jelas banget jelas tampaknya. Kalau yang center ini kurang, yang center ini tidak sama sekali cahayanya bisa kita lihat. Tabung mana yang menunjukkan koloid? Oke. Mari kita lihat. Ini tabung pertama tadi ya. Ketika diberi cahaya, cahayanya dapat melewati. Berarti apa ini? Partikelnya kecil-kecil sehingga cahaya dapat melewati partikel tersebut dan kita bisa memberikan cahayanya dan dapat kita lihat secara jelas. Ya, itu adalah larutan karena partikelnya kecil, 0,1 sampai 1 mikrometer yang dapat menembus yang cahaya dapat menembusnya. Yang beaker kedua agak jelas kan? Namun jika mikroskopiknya dilihatkan, dia itu akan seperti ini. Cahaya itu akan memantul atau membelok, belok karena partikelnya lebih besar dari partikel larutan. Siapa partikelnya lebih besar dari partikel larutan namun kecil dari suspensi? Iya, koloid. Dari
Dari pengertiannya saja kita sudah tahu ya. Kemudian perbandingan yang ini, ini cuma tidak bisa kita lihat sama sekali cahaya dapat meneruskan, dapat tembus pada beaker tersebut. Karena molekulnya ini terlalu besar, maksudnya lebih besar daripada partikel koloid sehingga tidak dapat cahaya menembusnya. Ini yang dinamakan dengan suspensi karena size-nya itu lebih dari 100 mikrometer. Oke, setelah ini kamu akan mendiskusikan, seperti yang Mbak bilang tadi, kamu akan mendiskusikan penerapan dari sifat koloid yang kita bahas sekarang ini. Untuk bocoran sedikit, clue sedikit, efek Tyndall ini contohnya adalah lampu sorot mobil saat malam dan berkabut juga. Kamu dapat melihat dan mengamatinya kan ada partikel-partikel yang berhamburan, partikel yang dapat kamu lihat secara mata telanjang. Itu contohnya dari efek Tyndall dan juga lampu sorot bioskop. Itu juga salah satu contoh sifat dari efek Tyndall. Penerapannya ya. Kemudian apa tadi? Kalau adsorpsi, contohnya penjernihan air. Itu adsorpsi. Kalau yang gerak Brown, contohnya partikel susu nggak mau kan dia mengendap karena dia itu partikelnya gerakan terus menerus. Pokoknya susu itu tidak mungkin mengendap. Itu salah satu dari contoh penerapan gerak Brown. Nanti kamu jelaskan secara detail di diskusi kamu, terus diberikan kepada ibu minggu depan saja. Oke, just it from me. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat mengerti dan dapat dan memiliki pengetahuan baru untuk kimia ini. Oke, terima kasih. Ibu akhiri.